Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 1917051014 kelas B. Pada video kali ini saya membahas tentang teori bahasa dan automata. Pendahuluannya, automata adalah sistem yang terdiri dari sejumlah berhingga state yang menyatakan informasi mengenai input dari memori mesin. Bentuk yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital. Menerima input menghasilkan output, bisa memiliki penyimpanan sementara, mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Mesin otomata digunakan untuk menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh bahasa itu. Bagaimana tata bahasanya? Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 berdasarkan aturan produksinya yang disebut dengan hierarki Chomsky 1959. Lalu teknik penurunan. Teknik penurunan yang dipelajari dalam teori bahasa automata yaitu ada 3. Nah, diantaranya itu ada penurunan dari paling kiri, kemudian penurunan dari paling kanan, dan penurunan pohon atau pohon penurunan. Teknik penurunan ini dapat digunakan untuk membuktikan suatu string atau karakter apakah diterima atau ditolak oleh suatu aturan produksi atau suatu tata bahasa. Finished State Automata atau FSA bukanlah mesin fisik tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output. Finished State Automata merupakan mesin automata dari bahasa reguler tipe 3. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain. Perubahan state dinyatakan oleh fungsi transisi. Ekuivalensi NFA ke DFA. Tahapannya itu tahapan pengubahan NFA ke DFA. Jadi dari sebuah mesin NFA dapat dibuat mesin DFA yang ekuivalen atau bersesuaian. Ekuivalen itu dia mampu memproduksi atau menerima bahasan yang sama maksudnya. NFA dengan gerakan epsilon. Pada NFA dengan epsilon move atau transisi epsilon diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Ekspresi reguler dan hubungan dengan FSA. Jadi sebuah bahasa itu dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Ekspresi reguler memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk untice atau string dari suatu bahasa. More. Suatu keterbatasan dari finite state automata yang sudah dipelajari adalah keputusannya terbatas pada diterima atau ditolak saja. Automata tersebut disebut sebagai acceptor. Dalam hal ini disebut finite state acceptor. Kita dapat mengkonstruksi suatu finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Dalam hal ini disebut finite state transducer. Pada mesin Moore, output akan beroperasi dengan state. Mesin Moore itu memiliki 6 tupel. Seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, itu dia terdiri dari ada key, ada S, DS, D, I, di mana key itu sebagai himpunan state, S yang ini sebagai himpunan simbol input, lalu ada D sebagai fungsi transisi, dan S ini sebagai state awal atau startnya, lalu ada D itu himpunan outputnya, lalu I sebagai fungsi output untuk setiap state. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat melakukan penyederhanaan dengan melakukan yang pertama itu penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, dan penghilangan produksi epsilon. Di sini bentuk normal Chomsky. Suatu tata bahasa konteks dapat dikonstruksi menjadi bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form jika tidak lagi mengandung produksi-produksi yang useless unit dan empty atau epsilon.
Dengan kata lain, untuk mengkonstruksi suatu CNF dari suatu tata bahasa bebas konteks adalah dengan cara menghilangkan produksi blok useless unit dan epsilonnya. Jadi, aturan produksi dari CNF adalah ruas kanan adalah sebuah simbol terminal atau dua simbol variabel. Jadi dalam CNF, ruas kanan hanya boleh berupa sebuah simbol terminal atau dua buah simbol variabel. Jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian. Dan juga jika terdapat lebih dari dua buah simbol variabel, maka harus dilakukan perubahan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.